Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Februari tahun 1221, Tolui, putra dari Genghis Khan, duduk di sebuah kursi emas di dataran tandus Afghanistan dan menonton eksekusi massal penduduk Khmer. Laki-laki dan perempuan dan anak-anak digiring bersama dan diserahkan kepada para prajurit untuk dibunuh. Tak lama kemudian, menurut cerita rakyat, sekelompok klan Orgus yang tinggal di dekatnya mendengar tentang kekejaman ini dan memutuskan untuk bermigrasi ke Anatolia. Kebangkitan Kekaisaran Mongol dan penyebaran yang begitu luas dan cepat merupakan sebuah bencana kemanusiaan dalam skala besar yang tidak pernah bisa terjadi pada dinasti-dinasti baik sebelum maupun sesudahnya. Selain mengakibatkan jutaan orang terbunuh, mereka juga membuat seluruh kelompok etnis mengungsi. Klan Orgus terpaksa meninggalkan tanah leluhur, mencari keselamatan dan lahan baru. Ertugrul memimpin eksodus kabilahnya yang terdiri atas 100 kepala keluarga dan 400 pasukan berkuda. Tujuannya adalah Anatolia Barat Laut. Dalam perjalanan, ia mendapati keributan tak jauh dari tempatnya singgah. Ternyata dirinya berada dekat dengan lokasi pertempuran antara pasukan Muslimin dan Nasrani. Waktu itu adalah Bizantium sedang dikdaya di tengah merosotnya militer Seljuk. Menyadari hal itu, Ertugrul pun bergabung dengan prajurit Islam. Sebelum Ertugrul bergabung, pasukan Seljuk hampir porak-poranda. Namun atas kehebatan pasukan pengungsi yang dipimpin oleh Ertugrul, akhirnya pertempuran itu berakhir dengan kemenangan pihak Muslimin. Lantas komandan pasukan Seljuk memberi penghargaan atas bantuan Ertugrul dan rombongannya. Ia pun diberikan sebidang tanah di Anatolia Barat dekat wilayah perbatasan Bizantium. Ertugrul dan kaumnya lantas menetap di area pemberian orang-orang Seljuk itu. Ertugrul juga diberi wewenang untuk meluaskan wilayah hingga mendekati daerah kekuasaan Romawi Timur. Aliansi dengan Seljuk terjalin dengan erat. Setiap ekspedisi jihad yang melawan pasukan salib atau Bizantium pun selalu diikutinya. Ketika dinasti Seljuk membubarkan Kesultanan Rum, Anatolia terbelah menjadi beberapa bagian. Satu di antaranya dikuasai anak Ertugrul, Utsman bin Ertugrul atau dikenal dengan Utsman I. Utsman I menggantikan ayahnya yang wafat. Kelak di tangannya Kekaisaran Utsmani atau Ottoman berdiri. Selain itu, Utsman I juga memimpin pasukan Muslim Turki atau Ghazi untuk berperang melawan bangsa Mongol yang menyerang Anatolia dan dinasti Seljuk pada 1293. Atas jasa Utsman, pemimpin dinasti Seljuk, Sultan Alauddin memberi wilayah Ikhtiar dekat dengan Bursa. Sebagai pemimpin suku yang wilayah merupakan hasil pemberian bangsa Seljuk, Utsman mengambil kebijakan politik yang sama dengan ayahnya, yaitu Ertugrul. Ia memilih membina persahabatan dengan dinasti Seljuk yang sebangsa dan seagama. Pada tahun 1294 ketika pemimpin Mongol yaitu Kubilai Khan meninggal, kekuasaan bangsa Mongol terpecah menjadi 4 wilayah. Para keturunan Genghis Khan memerintah di wilayah masing-masing. Di saat yang hampir sama, pada tahun 1300 Masehi, Sultan Alauddin II terbunuh dan dinasti itu benar-benar berakhir. Dengan terpecahnya kekuatan Mongol, puluhan kerajaan kecil baik yang independen maupun semi-independen berdiri di Anatolia. Kerajaan-kerajaan kecil ini disebut beylik, diambil dari kata dasar bahasa Turki yaitu bey, yang berarti pangeran. Ketika Ertugrul meninggal, wilayah kekuasaan dan kepemimpinannya diwariskan kepada Osman. Sumber-sumber dari era Bizantium menyebut namanya sebagai Atman atau Atoman. Adapun manuskrip-manuskrip Arab dari zaman yang sama menamakan Utsman. Sosok tersebut belakangan lebih populer dengan sebutan Osman Ghazi. Dialah pendiri Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman. Awalnya kerajaan yang dipimpin oleh Osman itu hanya memiliki wilayah yang kecil. Namun di masa kepemimpinannya, wilayah Utsmani yang kecil menjadi bertambah luas. Kekuasaan itu dinilai menggetarkan. Yang mulanya wilayah yang diduduki Utsman hanya difungsikan sebagai penyangga perbatasan antara Bizantium dan Bani Seljuk. Kegemilangan Utsmani dalam memenangkan serangkaian pertempuran menarik perhatian suku-suku lain untuk mau bergabung. Selama masa pemerintahan Utsman hanya fokus dalam politik perluasan wilayah.